Oke, teman-teman investor, selamat datang. Hari ini kita akan berperan sebagai detektif keuangan. Di depan kita sudah ada laporan lengkap dari PT Barito Renewables Energy atau BREN yang lagi banyak dibicarakan. Anggap saja saya ini mentor Anda dan kita akan bedah laporan ini bareng-bareng, langkah demi langkah untuk ngerti apa sih isi di balik angka-angkanya. Nah, ini dia pertanyaan utamanya kan? Apakah brand ini layak masuk portofolio kita? Daripada kita nebak-nebak atau cuma ikut-ikutan rumor, cara paling benar ya kita bongkar sendiri datanya. Yuk, kita mulai sesi mentoring ini dan cari jawabannya sama-sama. Ini dia peta perjalanan kita. Simple aja. Pertama, kita kenalan dulu sama mesin uangnya brand. Terus kita lakukan financial check-up. Abis itu, kita lihat seberapa untung bisnisnya. Kita lacak aliran duitnya kemana aja. Dan terakhir, yang paling penting, kita rangkum catatan kuncinya. Siap? Oke, kita mulai dari yang paling dasar. Sebelum kita ngomongin soal laba, utang, atau valuasi, kita wajib paham dulu, brand ini dapat duit dari mana sih sebenarnya? Ini fondasi dari semua analisis kita. Nah, yang perlu kita tahu, brand ini pada dasarnya adalah sebuah perusahaan induk. Jadi, dia nggak jualan listrik langsung ke kita. Mesin uang utamanya itu ada di anak-anak perusahaannya. Dan kalau kita lihat tabel ini, wow, jelas banget kan? Aset terbesarnya itu ada di sektor panas bumi atau geothermal. Lihat aja tuh angka-angka jumbo dari Star Energy, Salak, dan Darajat. Fokusnya di situ. Mereka emang ada mulai masuk ke energi angin, tapi dari nilai asetnya kita bisa lihat ini masih porsi yang kecil banget. Sip, kita udah tahu dari mana uangnya datang. Sekarang, waktunya kita periksa kesehatan keuangannya. Kita mau lihat seberapa kokoh sih fondasi brand ini? Apakah sehat atau ada sesuatu yang perlu kita khawatirkan? Oke, ini dia gambaran paling mendasar dari neraca keuangan. Di satu sisi, brand punya total aset atau harta senilai 3,8 miliar dolar. Gede ya? Tapi, di sisi lain total liabilitas atau kewajibannya hampir 3 miliar dolar. Artinya apa? Artinya, sekitar 77% dari total aset perusahaan ini dibiayai oleh utang. Nah, ini level yang cukup tinggi dan jadi sinyal buat kita untuk lihat lebih dalam lagi. Utangnya ini isinya apa aja? Dan pas kita bedah liabilitasnya, ini dia porsi terbesarnya. Dari total utang tadi, 1,3 miliar dolar atau hampir separuhnya, itu bentuknya utang obligasi. Ini adalah utang jangka panjang. Buat kita sebagai investor, ini berarti perusahaan punya kewajiban tetap untuk bayar bunga secara rutin dan harus melunasi pokoknya di masa depan. Ini jadi beban keuangan yang pasti dan perlu kita perhitungkan. Jadi, setelah semua aset dikurangi sama semua kewajiban, inilah yang tersisa. 883 juta dolar. Inilah yang kita sebut ekuitas, atau gampangnya nilai buku perusahaan. Secara teori, inilah nilai bersih perusahaan kalau semua asetnya dijual dan semua utangnya dilunasi hari ini. Angka ini jadi patokan penting meskipun harga saham di pasar bisa beda jauh. Fondasinya udah kita cek, sekarang mari kita lihat performa mesinnya. Seberapa efektif brand mengubah semua aset dan operasinya menjadi keuntungan. Yuk kita ukur kinerjanya. Dari grafik ini, ceritanya kelihatan jelas. Di tahun 2025, brand dapat pendapatan sekitar 605 juta dolar. Dan dari situ, berhasil mengantongi laba bersih 165 juta dolar. Nah, yang juga penting buat dicatat, laba ini tumbuh dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan laba, sekecil apapun, itu selalu jadi sinyal yang positif. Tapi tunggu dulu. Ada satu detail yang sangat-sangat krusial di balik angka pendapatan tadi. Dan ini sebagai seorang investor kita wajib tahu. Coba lihat baik-baik. Dari total pendapatan 605 juta dolar lebih, hampir semuanya cuma datang dari satu pelanggan, PLN. Ini ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi, ini pendapatan yang stabil dan terjamin, tapi di sisi lain ini adalah resiko konsentrasi pelanggan yang tinggi banget. Laba di atas kertas itu penting, tapi sebagai mentor saya akan selalu bilang, show me the money. Laporan arus kas ini menunjukkan pergerakan uang tunai yang sesungguhnya. Dan seringkali laporan ini menceritakan kisah yang lebih jujur daripada laporan laba rugi. Yuk kita intip. Mari kita pecah arusnya jadi 3. Pertama, dari aktivitas operasi, brand menghasilkan kas positif 228 juta dolar. Ini bagus banget artinya, bisnis intinya sehat dan menghasilkan uang tunai. Kedua, dari aktivitas investasi, mereka justru keluar duit 254 juta dolar. Angka negatif di sini berarti mereka lagi aktif berinvestasi, entah itu bangun fasilitas baru atau beli aset. Terakhir, dari aktivitas pendanaan, ada uang keluar 21 juta dolar, yang kemungkinan besar dipakai untuk bayar cicilan utang atau bagi dividen.
Oke, kita sudah membedah semuanya, dari bisnis, kesehatan keuangan, sampai arus kas. Sekarang saatnya kita rangkum semua temuan kita. Biar adil, kita akan lihat dari dua sisi ya. Ada poin-poin positif yang menjanjikan dan ada poin-poin yang perlu kita waspadai. Di sisi positifnya, brand ini ada di sektor yang sangat strategis, energi terbarukan. Mereka punya aset real yang besar dan udah jalan. Labanya juga bertumbuh. Dan yang terpenting, arus kas dari operasinya sangat sehat. Tapi, ada tapinya. Di sisi waspada, tingkat utangnya nggak bisa kita abaikan. Ketergantungan pada PLN adalah resiko utama. Dan belanja modal yang besar, meskipun buat pertumbuhan, artinya mereka lagi bakar duit yang cukup banyak. Tugas saya sebagai mentor adalah membekali Anda dengan data dan cara membacanya. Saya sudah tunjukkan kekuatannya, juga area risikonya. Nah, sekarang bola ada di tangan Anda. Dengan semua informasi ini di depan mata, apa keputusan investasi yang akan Anda ambil? Pikirkan baik-baik ya.